Episode dimulai dengan Sai mulai membayangkan Virat dan dirinya sendiri sedang memandikan bayi dan mulai menikmati waktu bersama dengan keluarga. Mereka berdua sudah menjadi keluarga yang sempurna, mempunyai seorang anak dan berbahagia untuk membesarkan anak mereka berdua. Namun ternyata Aswini menghampirinya dan menyadarkan Sai dari imajinasinya. Dia pun mulai menunjukkan perhatiannya kepada saya dan mengatakan bahwa ia dapat memahami Bhavani yang menekannya untuk memiliki bayi. Tapi Sai, kau harus tetap kuat. Ia meyakinkan bahwa mereka semua ada di sini bersamanya. Sai hanya bisa terdiam. Aswini mencoba berbicara lagi dengan Sai, sementara Sai akhirnya berbagi rasa sakitnya dengan menyatakan bahwa ia hanya ingin memberikan kebahagiaan kepada Virat dan seluruh keluarganya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi anak mereka. Aswini mencoba untuk menghiburnya. Sai sendiri melihat Virat sedang memikirkan sesuatu dan mulai perlahan-lahan mendekatinya. Dia pun mulai menyatakan bahwa ia mengerti apa yang sedang dialami Virat. Tapi Sai memintanya untuk berbagi perasaannya dengannya. Sai menyatakan bahwa Virat tidak dapat mengisolasinya dari semua orang. Sai pun mulai menangis dan menyatakan bahwa ia telah mengandung anak mereka di dalam rahimnya dan mengalami perasaan yang sama seperti Virat. Sai akhirnya mendesak Virat untuk tidak menghindar darinya dan mulai menangis sambil menyatakan bahwa ia membutuhkannya di masa sulit ini. Sai mulai ingat bagaimana dia memberitahukan kepada Virat tentang bayinya dan mengatakan bahwa sekarang dia bahkan tidak bisa membayangkan menjadi ibu yang hamil lagi. Sementara itu, mereka berdua akhirnya mulai terbayang kilasan masa lalu ketika mereka berdua mulai membangun kamar bayi untuk bayi mereka berdua. Kilasan masa lalu itu menggambarkan ketika Sai dan juga Virat mempersiapkan kedatangan bayi mereka berdua dengan menyiapkan kamar yang sangat indah untuk bayi mereka berdua. Bahkan di kilasan itu Sai mengeluhkan tentang perasaan tidak enaknya saat hamil karena dia tidak enak badan. Dan Virat ketika itu mulai merawatnya. Dia pun mulai mengingat kata-kata Virat bahwa dia akan menjadi ibu terbaik karena dia selalu membantu orang lain dan membuat semua orang bahagia. Virat pun mengatakan bahwa Sai akan mengajari anak mereka untuk selalu mengatakan kebenaran dan menyatakan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada pengasuhan dari Sai. Sementara Pahi sendiri mulai bersama dengan ibunya siap-siap menyiapkan koper mereka untuk segera pergi dari rumah keluarga Chavan. Faisali terus-menerus menenangkan Pahi. Sai dan Virat sendiri akhirnya mulai menangis mengingat saat-saat bahagia mereka berdua ketika Sai masih mengandung. Virat pun akhirnya mulai pergi dari sana sambil membuat beberapa alasan. Sai menghentikannya dan kemudian mengatakan lagi bahwa dia telah menemukan beberapa solusi untuk masalah mereka berdua. Dia pun mengingatkan Virat tentang saran dokter untuk mengadopsi anak atau melakukan surrogasi alias bayi tabung. Dia pun kemudian mempertanyakan cara mana yang Virat inginkan untuk membawa anak mereka berdua ke dunia ini. Ternyata Virat menolak saran dari Sai. Dia pun mengatakan bahwa dia tidak ingin membawa anak mereka melalui media lain selain dirinya. Akhirnya Virat pun pergi, sementara Sai hancur karena penolakan dari Virat. Pahi sendiri mulai emosional melihat barang bawaannya, karena sesegera mungkin dia akan meninggalkan rumah keluarga Chavan. Faisali mulai masuk ke dalam kamarnya dan kemudian mulai menghasutnya untuk melawan Bhavani. Faisali berkata bahwa Bhavani tidak peduli dengan Pahi dan itulah sebabnya dia mengusirnya dari rumah setelah kematian Samrat. Dia pun kemudian menyarankan Pahi untuk melanjutkan hidupnya dan memberitahukan padanya tentang sosok pria bernama Rohan. Dia pun meminta Pahi untuk menemuinya, sementara Pahi mulai marah karena akan dijodohkan dengan orang lain selepas kepergian Samrat. Faisali entah bagaimana caranya akhirnya membuat Pahi mengerti dan mulai mempersiapkan segalanya untuk bertemu dengan Rohan. Sementara Mansi mulai terkejut melihat hal tersebut.
Sementara Ninad sendiri mulai bertanya kepada Virat apakah dia sudah bersiap-siap sepagi ini untuk pergi ke kantor. Virat berkata dia bangun pagi-pagi sekali. Ninad pun mengatakan bahwa dia mendapat kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Dia pun mulai mengenang masa kecilnya dan mengatakan mari kita pergi dan minum kopi bersama. Virat pun kemudian memintanya untuk ikut bersamanya mengunjungi sebuah kafe. Sai yang berdiri di atas balkon itu melihat kedatangan Ninad bersama dengan Virat. Mereka pun pergi berduaan dengan mobil. Setelah beberapa saat pada akhirnya mereka tiba di sebuah kafe. Ninad mulai memeriksa kartu menunya dan memberikannya kepada Virat. Virat pun mulai melihat-lihat. Bahi pun kemudian datang ke kafe dan kemudian berpikir jika Virat melihatku berpakaian bagus seperti ini, lalu apa yang dia pikirkan? Ninad sendiri bertanya kepada Virat apakah ada masalah antara dia dengan Sai. Bahi berpikir bahwa dia akan menguping pembicaraan mereka berdua dan duduk di dekat mereka. Sai sendiri mulai memeriksa pasiennya dan memintanya untuk tidak mengganggu ibunya. Ketika itu anak laki-laki mulai mengeluhkan sakit perut dan Sai mengatakan tidak boleh makan junk food mulai dari sekarang. Dia pun mulai memberikannya obat. Seorang perawat datang dan kemudian mengatakan ibunda dari bayi ini belum sadar dan bayinya sekarang lapar. Ayahnya bertanya padanya apakah mereka dapat memberikannya susu formula. Namun ternyata Sai berkata bayinya tetap sehat. Dia hanya membutuhkan susu ibunya. Nenek bayi itu pun kemudian bertanya padanya, apakah kita akan membuatnya tetap lapar, dan mengatakan mereka boleh tidak memberikan susu sapi kepada bayi yang baru lahir ini. Namun ternyata saya meminta perawat untuk pergi dan memeriksa apakah sang ibu sudah sadar atau belum. Sementara bayinya digendong oleh Sai. Dan ternyata bayinya berhenti menangis. Dia pun merasakan kasih sayang seorang ibu untuk bayi. Sai mulai membayangkan bayi itu adalah bayinya. Dia berduaan bersama dengan Virat merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. Ternyata itu hanyalah imajinasinya. Perawat pun mulai kembali dan mengatakan bahwa ibunya sudah sadar. Nenek bayi itu pun mengatakan, kau akan menjadi ibu yang baik suatu hari nanti. Ninad sendiri meminta Virat untuk mengatakan apa yang terjadi antara dirinya dan Sai. Virat tidak mengatakan apapun. Ninad berkata, aku dapat melihat dengan jelas bahwa ada beberapa masalah di antara kalian berdua dan kalian berdua tampaknya tersesat. Virat masih terdiam. Ninad pun berkata lagi bahwa jika kamu menyembunyikan sesuatu dalam dirimu, itu akan lebih menyakitimu. Ia pun bertanya lagi. Virat akhirnya bertanya, apakah Sai memberitahukan padamu sesuatu? Ninad mengatakan, orang tua mendapatkan kualitas untuk memahami masalah anak-anak mereka. Ia mengatakan Sai tidak bisa berbicara denganmu secara terbuka. Virat pun berkata, aku tidak bisa bicara dengannya dalam masalah ini. Ninad bertanya padanya, apakah kamu menyalahkan Sai atas kejadian ini? Virat pun berkata, tidak pernah. Aku sangat sakit hati. Aku tidak bisa tinggal bersama Sai. Dan ingat bahwa kita telah kehilangan bayi itu. Pahi mendengarkan percakapan antara mereka berdua dan berpikir mereka mulai menjauh karena Sai kehilangan bayi mereka. Kembali ke Sai pun mulai menangis dan ketika itu perawat meminta Sai untuk mengganti tugasnya dan tidak bekerja di bangsal anak-anak. Sai mengatakan beberapa kenangan mungkin membuat kita meneteskan air mata tapi tidak bisa melupakannya. Dia pun mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter dan bersumpah untuk merawat pasien. Dia tidak bisa membiarkan kehidupan pribadinya mempengaruhi kehidupan profesionalnya. Dia mengatakan, aku tidak bisa menjadi seorang ibu, tapi aku bisa menyelesaikan masalah ibu-ibu lainnya. Dia mengatakan bahwa dengan cara inilah mungkin Tuhan memberikanku kesempatan untuk mengungkapkan cinta keibuanku. Seorang gadis datang kepada Virat dan kemudian Virat menatap gadis kecil itu dan mulai menjadi emosional. Dia pun mulai mengingat Sai dan percakapannya. Gadis kecil itu ketika itu memberikan isyarat kepada Virat untuk memberikannya sebuah payung jerami yang berada di gelasnya. Virat akhirnya mengambil payung itu dan memberikannya padanya. Dia pun tersenyum padanya. Ayah gadis itu pun datang dan memanggilnya dan mulai membawanya.
Ayahnya pun mulai mengucapkan terima kasih kepada Virat. Sementara Virat mulai mengingat percakapan mereka lagi. Ninad akhirnya memintanya untuk duduk. Dia mengatakan, lihatlah kondisimu. Jika kamu memiliki begitu banyak rasa sakit, kenapa kamu tidak berpikir untuk mengadopsi anak? Virat pun berkata, bahkan saya pun memintaku untuk memilih adopsi atau ibu pengganti. Dia mengatakan, aku tidak mengatakan satupun. Dia pun berkata bahwa aku ingin bayi itu dari saya sendiri dan bayanganku ada dalam diri bayi itu, dan 9 bulan itu pasti indah jika kami hidup bersama. Dia pun mengatakan bahwa ini adalah rencanaku. Namun ternyata Ninad bertanya, apakah kau memikirkan apa yang sedang dialami oleh saya? Dia pun mengatakan bahwa dia hancur tapi berdiri tegar di hadapanku. Dia pun mengatakan, dia menanyakan ini sebelumnya, memikirkanku, tapi aku tidak dapat berbicara dengannya dengan baik karena aku masih kesal dengannya. Ninad akhirnya memintanya untuk melupakan segalanya dan mulai melanjutkan hidup. Virat pun mengatakan, aku telah melihat beberapa mimpi yang hancur sekarang dan rasanya seperti aku berjalan di atas mayat mimpiku. Ninad pun mengatakan, perjalanan hidup tidak bergantung pada satu jalan. Dia pun berkata, satu jalan penuh duri, maka kau harus mengambil jalan yang lain. Dia pun memintanya untuk berpikir tentang menjawab saya dan mulai mengambil keputusan. Virat pun akhirnya bangkit lagi dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Pahi sendiri mulai menyembunyikan wajahnya. Ninad mulai membayarkan uang kepada kasirnya dan mulai pergi. Pahi berpikir bahwa Virat telah menjauhkan diri dari saya karena dia tidak bisa memberikan seorang bayi. Dia berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan Virat kembali. Beberapa saat kemudian, Rohan datang ke sana dan meminta maaf karena datang terlambat. Namun Pahi berterima kasih padanya karena datang terlambat dan mengatakan, kamu datang di waktu yang tepat. Selepas dari kafe itu akhirnya, Pahi mulai cerita dan memberitahukan kepada Faisali bahwa dia dapat memulai hidup barunya dengan Virat. Faisali berkata, setiap suami dan istri memiliki masalah dalam hidup mereka. Pahi berkata, namun saya tidak bisa memberikannya bayi. Faisali bertanya padanya, apakah kamu akan memberikan bayi itu kepada Virat? Pahi pun mulai mendapatkan ide dan mengatakan, aku bisa memberikan bayi itu kepada Virat. Faisali memintanya untuk memikirkan Rohan, namun ternyata Pahi berteriak dan berkata, dia tidak bisa melupakan Virat. Dia mencoba untuk melanjutkan hidup dengan Samrat, tapi dia direnggut darinya. Dia berkata, setiap kali orang lain tidak dapat memutuskan tentangku. Dia berkata bahwa, pertama, Virat memintaku untuk menikahi Samrat dan aku melakukannya. Kemudian keluarga menyalahkanku atas kondisi saya dan memintaku untuk meninggalkan rumah. Jadi sekarang akulah yang memutuskan segalanya. Pahi pun kemudian menjelaskan lagi, lagian aku pun menikahi Samrat. Semua itu aku lakukan karena agar aku bisa tetap dekat dengan Virat. Dia bilang, aku pergi jauh dari Virat untuk mendengarkan kabar, keluarga dan juga darimu. Namun Pahi berkata, aku harus kembali ke Chavanivas, bahkan jika aku harus tetap menjadi teman dari Sai. Akhirnya tekad Pahi sudah bulat. Dia akan kembali ke Chavanivas dengan segala konspirasi terbarunya. Episode pun kemudian berakhir.